Oh Papandayan, di kawahmu hening membisu, asap belerang menari syahdu. Edelweiss abadi di padang rindu, pesona Garut takkan layu. Namun di balik indahnya Gunung Papandayan tersimpan sebuah legenda tentang keserakahan manusia dan murkanya alam. Halo semua, perkenalkan nama saya Priyanka Zifan Hakwina. Saya bersekolah di SDIT Atika Musadat Kabupaten Garut. Saat ini saya akan bercerita tentang legenda Gunung Papandayan. Pada zaman dahulu, di tanah Garut yang sejuk dan indah, berdirilah sebuah gunung yang diselimuti kabut putih. Gunung itu bernama Gunung Papandayan. Di kaki gunung itu hiduplah para pandai besi yang sangat terkenal. Konon, nama Papandayan berasal dari kata pandai atau pandai besi. Pandai besi adalah orang yang membuat perkakas dari besi dengan api yang sangat panas. Masyarakat percaya bahwa dahulu di gunung itu adalah tempat para pandai besi bekerja membuat perkakas. Mereka membuat pedang, cangkul, tombak, dan berbagai peralatan untuk kerajaan. Setiap hari terdengar suara tang, ting, tang, ting, tang, 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 ting, 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 tang, 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 ting, ting, ting. Dan begitulah setiap harinya. Api tungku menyala merah, asap mengepul ke langit. Desa itu ramai oleh suara besi di tempat. Sehingga dinamakanlah Gunung Papandayan. Suatu hari, seorang kakek tua datang ke tempat para pandai besi bekerja. Wahai kalian semua, gunung ini mulai marah. Hentikan keserakahan kalian dan jangan mengambil kekayaan alam secara berlebihan. Namun, para pandai besi justru tertawa. Hahaha, gunung marah itu hanya cerita orang tua, ejek salah satu pandai besi. Benar, kami butuh lebih banyak besi dan api untuk menjadi kaya, sambung yang lain. Kakek itu menggeleng sambil menunduk sedih. Jika manusia lupa menjaga alam, maka alam akan menunjukkan kekuatannya. Namun nasihat itu diabaikan. Hari demi hari mereka terus menebang pohon di sekitar hutan itu. Mereka menggali tanah tanpa henti. Sungai mulai keruh, udara terasa panas, dan hewan-hewan turun dari hutan seperti mencari perlindungan. Seorang anak kecil, sebut saja namanya Jaka, mulai merasa takut. Ibu, mengapa burung-burung terbang menjauh? Tanya Jaka. Ibunya memeluk Jaka erat. Entahlah nak, ibu juga merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Malam itu, langit tiba-tiba berubah merah. Angin bertiup kencang. Tanah mulai bergetar. Suara gemuruh terdengar dari puncak gunung. Gunungnya meletus, gunungnya meletus, teriak warga panik. Api menyembur dari kawah, batu-batu panas berterbangan, asap hitam menutupi langit. Semua orang berlarian menyelamatkan diri. Cepat selamatkan anak-anak, teriak seorang warga. Jaka menangis sambil memegang tangan ibunya. Ibu, aku takut. Jangan lepaskan tangan ibu nak. Letusan itu sangat dahsyat. Hutan yang hijau berubah menjadi hitam dan kering. Pohon-pohon
hangus berdiri tanpa daun, seperti bayangan yang menyeramkan. Sejak saat itu, tempat itu dikenal sebagai hutan mati. Kabut tipis sering turun di antara batang pohon hitam. Banyak orang berkata bahwa hutan itu menjadi pengingat bahwa alam bisa rusak jika manusia serakah. Namun, waktu terus berjalan. Alam perlahan memulihkan dirinya. Di sekitar hutan yang pernah terluka itu, tumbuhlah bunga-bunga putih yang indah. Bunga itu dikenal sebagai bunga Edelweiss, bunga abadi yang mampu bertahan di pegunungan tinggi. Suatu pagi, Jaka yang kini telah dewasa kembali mendaki Gunung Papandayan bersama cucunya. "Ki, mengapa bunga ini disebut bunga abadi?" tanya sang cucu. Jaka tersenyum sambil memandang hamparan Edelweiss yang bergoyang diterpa angin. "Karena bunga ini mengajarkan kita tentang harapan. Meski gunung pernah hancur, kehidupan tetap tumbuh kembali." Ia lalu menunjuk ke arah hutan mati. Dan hutan itu menjadi pengingat bahwa kita harus menjaga alam. Angin berhembus pelan. Kabut perlahan bergerak di antara pohon hitam. Pohon itu ya. Dan segitu saja nih cerita dari saya. Ada satu pesan moral yang kalian harus ingat ya. Manusia harus menjaga alam dan tidak serakah. Jika alam dirusak, bencana dapat terjadi. Namun, jika dijaga dengan baik, gunung akan memberi keindahan dan kehidupan bagi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.